Nah, ini bunga betina, dia lebih kasar permukaannya ya, karena ternyata yang kita beli salah. Oke, selamat pagi. Menjelang siang ya, udah hampir siang, udah hampir jam 12. Nah, ini ya, kita lagi di kebun, lagi cek. Tadi malam hujan, alhamdulillah kita nggak perlu siram ya. Alhamdulillah kita lagi ada di kebun, nengok nangka. Ini dulu ceritanya ya, saya ceritakan aja. Dulu beli nangka madu ya, karena belum tahu ya, dulu belum tahu nangka madu ya, beli aja gitu, beli aja. Ternyata setelah ditanyakan sama teman saya, bukan nangka madu ya, mau dibuang sayang ya, kita tanam aja. Kita taruh di planter bag 50 liter nih ya, ini 50 liter. Dan alhamdulillahnya sekarang udah mulai berbunga ya. Ini umurnya saya rawat kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahun. Batangnya masih segini nih. Ini dia batangnya. Ini bunganya, bunga betina ya. Jadi bedanya ini bunga betina. Ya, ini bunga betina. Dia lebih kasar permukaannya ya, beda dengan bunga jantan, dia lebih halus. Dan bunga jantan itu nanti akan mengeluarkan serbuk sari. Ini bunga jantan yang sudah ya, ini seperti ini yang udah mekar dan mengeluarkan serbuk sari. Oke. Ya, jadi ini namanya babal ya, babal atau bunga jantan. Ini biasanya kalau sama kita tuh dirujak ya dulu waktu kecil. Ini yang masih belum mekar. Dan ini yang nanti akan menyerbuki bunga betina. Ketika bunga betina ini sudah cukup besar dan dia mengeluarkan rambut-rambut atau tangkai putik, kepala putiknya juga keluar, nanti dia akan diserbuki oleh ini apa? Serbuk sari ya. Tuh nanti di sini. Dan ketika udah diserbuki dia akan membesar dan ada isinya, ada dagingnya gitu. Nah, ini dia batangnya, guys. Ya. Belum terlalu besar sih ya, karena di planter bag dia terbatas. Kalau ketinggiannya dia udah sekitar 3 meteran ya. Nah, ini 3 meter. Ini bikin penasaran. Nangka ini bikin penasaran karena bukan nangka yang kita maksud gitu ya. Jadi itulah. Jadi kita membeli bibit sama tanaman itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai varietasnya, sehingga kadang kita kecewa ya, kecewa dengan apa yang sudah kita beli. Nah, cara yang paling gampang dalam membeli tanaman yang kita inginkan, kita harus tahu dulu pedagangnya ya. Jadi ini tips bagaimana membeli tanaman yang bagus ya. Oke ya. Jadi ketika kita membeli tanaman baik online maupun tidak, kita harus memahami varietas satu ya. Kita harus paham dulu dengan barang yang kita beli tuh. Ketika kita nggak paham, kita akan tersesat ya. Apapun yang dikasihkan oleh penjual ya kita nurut aja. Tapi tidak semua penjual itu mengerti tentang tanaman yang dia jual. Nah ini jadi mengerikan guys, kita nunggu 5 tahun ternyata tidak sesuai. Nah ini salah satu contohnya. Ini 2-3 tahun ya di kita
ya kita nggak ngerti tanaman yang kita beli itu kan, ya kita juga nggak ngerti waktu itu. Jadi kita harus mempelajari dulu satu ya, kita harus tahu atau mempelajari dulu tanaman yang akan kita beli sehingga kita mengerti tentang tanaman yang dimaksud ya. Ini kedua, membeli tanaman itu di tempat atau penjualnya mengerti tentang varietas ya. Itu kenapa ketika kita tidak tahu sebagai pembeli tapi si penjual paham betul tentang varietas yang dia tanam, maka kualitasnya juga akan terjamin, kita lebih percaya. Nah, apalagi ketika kita tahu tentang apa yang kita beli dan jualnya juga paham, lebih enak. Tinggal nanti memilih varietas yang sesuai dan bibit yang bagus gitu. Dan ketiga, belilah bibit kepada penjual yang mengerti bagaimana cara penanaman, perawatan pohon, sehingga kita bisa konsultasi gratis ya. Misalnya kita mau konsultasi apapun tentang tanaman yang kita beli, gratis. Jadi nggak usah cari-cari tempat lain gitu. Ini lebih penting karena penjual yang baik dia akan melayani customernya ya dengan baik sampai si customer ini merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentunya akan menjadi hal yang sangat menarik ketika ya akan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di situ akan terjadi transaksi ilmu ya. Jadi transaksi ilmu, dan itu penting sekali karena ada kepuasan bagi si pembeli dan ada kepuasan bagi si penjual. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka keduanya insya Allah akan mengalami sebuah keuntungan baik secara materi maupun psikologis. Nah, ini ya memang tanaman yang salah waktu kita beli dulu seperti ini masih tetap hidup dan masih bisa dipertahankan dan masih bisa diperjuangkan ya. Kita coba nanti kalau memang ini bunganya jadi, ya kita senang aja gitu ya, senang aja. Cuma mungkin tidak sesuai, tapi tidak apalah. Ini menjadi sebuah pengalaman yang cukup unik dan ya ini banyak dilakukan atau dialami oleh kita semua ya. Karena kita memang belum tahu, yang banyak kita belum tahu tentang apa yang kita beli. Nah, biasanya ketika kita tidak mengerti dengan barang yang kita beli, maka yang ada adalah penyesalan gitu. Sebenarnya kalau untuk tanaman masih agak mending ya, ketika kita bisa melakukan top working atau pergantian varietas, tidak masalah. Tapi kita tidak mengerti, tidak bisa, itu menjadi sebuah kerugian. Tapi ada hal yang unik, kadang kita keliru, itu merasa untung. Kenapa? Karena ternyata yang kita beli salah, tapi varietasnya justru lebih baik daripada yang kita beli yang pertama gitu. Itulah kadang terjadi seperti itu ya. Jadi kenapa pohon induk sering ditanyakan sama pembeli ya, apakah sudah berbuah atau belum. Nah, ini pentingnya agar varietas yang dijual belikan itu sesuai dengan induk aslinya itu ya, induk aslinya atau varietasnya terjamin. Tapi ketika memang si penjual dan pembeli sudah sama-sama tahu tentang barang yang kita beli atau yang dibeli, itu tidak menjadi masalah karena tetap saja walaupun itu belum berbuah tapi varietasnya sama dengan induk aslinya, itu tidak menjadi masalah karena akan tetap berbuah pada masanya. Oke, demikian dulu bagaimana cara kita membeli bibit
atau tanaman yang aman ya, biar kita tidak salah varietas seperti saya. Nah, ini mungkin ini menjadi sebuah pengalaman yang banyak dialami oleh semua orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi hijau.